Teman-teman, mari kita ngopi, ngobrol peduli. Yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Anchor CNN Indonesia Duh, Renhard Sirait Pancasila, ideologi bangsa. ideologi bangsa yang harus Maksudnya dipahami gimana coba? dan juga diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama generasi muda masa Iya. Indonesia. Ngopo toh? Iki lho Cahan. Neng CNN sama YouTube sama Instagram kok yo ribut Pancasila, ideologi. Kok aneh sih? Mbok bingung ngopo toh tentang ini? Yo kok lapo sih wong iki ribut-ribut ngono lho. Lah kene wong cilik wae repot. Kok disai ribut beritane kok ngene kabeh Pancasila kabeh beritane. Cetak, kowe ndelok Pancasila iki kita ngerti tau apa sih Pancasila iki? Ya sajane aku mbiyen waktu PMP yo ngerti di TikTok kan. Jadi Pancasila yo sih dasar negara. Wis enek dasar negara iki lha apa saiki diributno. Nah itu, lah ya makane opo? Kok iso sampe Pun diributno kuwi? Sajane iki lewat video sing wingi ya. Heeh. Ini kan tentang ideologi. Sebenarnya Pancasila itu ideologi apa itu? Waduh. Itu mungkin salah satu ideologi kalinya. Enek tamu bro. Sopo iki? Waalaikumsalam. Pak D. Mino. Monggo salam corona. Oke. Pak D lo salam corona kowe. Iya to wah Corona. Wah iki lamuke iki akeh, Pak. Tak tutup nggih. Oke. Iki lho, Pak. Iya, ini Berita apa iki? neng TV, neng media sosial kok Pancasila iki ribut lho, Pak. Kok opo sih? Lah kene kan yo apa gumun ngono lho. Maksudnya kok bendino kok disuguhi enek wong bentrok apa Pancasila lah, enek Pancasila ideologi bangsa iki. Sajane opo to? Piye? Ya bener, ini lagi rame-ramenya. Oh, Kalau menurut pikiranku Pancasila itu iso diarani ideologi, iso diarani bukan ideologi, bahkan tuntunan. oh ngono ya. Yo, alasanku ngene. Pancasila itu diarani ideologi kalau lingkupnya dunia, dunia ya, dalam satu dunia. Tapi Pancasila itu diarani tuntunan Oh. dalam satu negara, karena memang Pancasila itu dibuat untuk aturan yang disepakati bersama. Oh, no. Itu tuntunan. Sepakatan yo. Oh iya, jadi tuntunan. Tapi nek satu dunia Pancasila jadi ideologi. Oh. Karena banyak ideologi. Yo apa Pak D? Oh iya, Pak D lak ngerokok ah. Iki rokoke Pak D iki ndi yo? Iki Oh, sama. oh wis ono ta? Oh, wis gowo ya Pak D. Ada ya. Oh yes, rokokan mau Pak D ben enjoy soalnya Ya sama sih. Ayo Ngeri, Pak D. Iya, wis Ngurusi negara. ngurusi ideologi negara. oh ya padahal aku yo piye Lah, iya. ora mudeng sakjane tapi yo beritane ngono terus. Terus, ya. Oh, ning TV lho Pak D. Maunya nggak mikir gitu-gitu ya. Tapi Ya. kok tiap hari yang kita dengar itu Oh. aja. Lah aku lho Pak ning dalan iso wong enek demo, wong enek apa maneh gero-gero mungo-mungo iki aku lek boleh wedi. Kene mlaku ning dalan boleh was-was nek demo-demo, nek polisi, nek apa tentara iki. Betul. Akhirnya Ngeri, kita Pak. dipaksa untuk ngikuti ya. Oh, sakjane ono apa ngono lho. Apa ne sing di masalahno kuwi? Iya, betul. Jadi ideologi bangsa Pancasila ini ya artinya kita masih belum sepaham semua. Oh. Jadi betulnya pertanyaannya apa sih Pancasila itu dan mengapa harus ada Pancasila itu kan masalahnya. Iya, Lalu iya. kita tahu yang sebenarnya kayak apa. Ngoten. Nah, karena memang Pancasila bukan ideologi. Karena ideologi, Pak. Tapi juga dikatakan bisa itu adalah ideologi. Oh, Pancasila itu ideologi, bisa juga bukan Bukan ideologi. ideologi, tergantung sudut pandang itu. Tergantung. Tadi Oke. universal ataukah dalam kelompok kecil Oh, itu. Kalau dalam kelompok kecil maksudnya kan dalam kehidupan bernegara, satu negara ya, Indonesia dasarnya Pancasila. Iya. Berarti Pancasila ada suatu turunan dari masyarakat atau rakyat negara itu. iya. Tapi iya. kalau Pancasila ini
dalam lingkup universal dunia. Iya, iya. Jadi ideologi karena Pancasila juga punya, Identitas, ya. Indonesia juga punya kepentingan nih. Gitu. Iya, iya, iya. Dasarnya kepentingan ya. Kepentingan. Nah, jadi kalau pada level dunia Pancasila itu ideologi. Iya. Kalau di Indonesia bukan ideologi. Bukan ideologi. Nah, setuju dan Ben. Aku gak mudeng ya Pak. Kok aku terus terang waktu PMP biyen ora paham ya Pak. Iya. Tapi kok saiki malah tambah mrene kok tambah akeh konflik, akeh huru-hara ya Pak dalan boleh Iya, iya. drausi. Kita Iya. sering dengar Pancasila ideologi tapi kita nggak ngerti sebetulnya. Bacane apa tuh Pak iki? Kalau dari pembahasan yang sebelumnya ideologi ya. Ideologi. Pancasila itu ideologi, bisa bukan ideologi. Bisa bukan ideologi. Iya. Kalau menurut saya Pancasila ya ideologi bangsa. Jadi itu falsafah bangsa Indonesia. Artinya apa itu identitas bangsa Indonesia. Identitas nih. Dan kita benar Pak Antono, kita punya kepentingan bangsa ini, kelompok ini. Dan karena itu Pancasila itu ideologi. Tapi kalau dikatakan Pancasila bukan ideologi, piye gunanya Pak? Tahu? Ya, karena kalau menurut saya itu bukan dikatakan ideologi karena di situ ada sebuah tuntunan gitu loh, aturan rules Heeh. bagi masyarakat sehingga mereka harus patuh dengan ini seharusnya. Oh, itu maksudnya. Ya, seperti misalkan Islam ya. Kalau agama Islam kan mendunia itu. Iya. Ketika ada Sunni dan ada Syiah di situ. Iya, iya, iya. Pecah akhirnya ideologi jadi ideologi. Betul, betul. Kalau sudah Islam murni kan tuntunan. Itu kan begitu. Iya, analoginya bagus ya. Iya. Ini menarik analoginya Pak Handono ini. Oh, Jadi kalau Iya, Pak. Islam itu tuntunan tuntunan gitu. dari sono ya. Iya, salah. Dari dasar Iya. asalnya gitu. Ini wis apa? Tentu saja tujuannya bukan untuk konflik. Jadi untuk apa? Pengayom Kebaikan manusia Kebaikan kalau manusia. tuntunan karena Tuhan yang menurunkan. Nggih. Tapi kalau sudah berkelompok-kelompok, baru itu ideologi karena ada kepentingan kelompok. Benar juga Pak. Tapi kalau Pancasila bagi orang Indonesia itu bukan ideologi, tuntunan. Nah ini mungkin satu kata ini yang kurang tepat. Karena Pancasila ini beda dengan agama ya. Beda. Jadi yang bisa dikatakan agama, tuntunan itu agama, bukan ciptaan manusia. Nggih. Pancasila masih buatan manusia. Iya. Jadi istilahnya bukan tuntunan, tapi ideologi yang mengatur. Banyak ideologi. Ya. Saya katakan ini Pancasila itu untuk bangsa Indonesia ya. Untuk kita itu ideologi inklusif. Jadi semua itu masuk, dirangkul semua. Inklusif. Inklusif. Kalau ideologi ini kan eksklusif. Oh, Ideologi oke. rasis ini eksklusif, nggak mau dengan yang lain. Kelompok tertentu untuk yang Iya, dia rasis, gitu kan. mempunyai kelompok-kelompok kuat, eksklusif sekali, nggak bisa campur. Tapi Pancasila bermaksud untuk mengayomi keseluruhan. Jadi ideologinya sifatnya inklusif, merangkul. Merangkul negara Kan banyak ideologi. Pancasila sebagai penengah. Iya. Atau Cara kan. oh, oke. Ideologi dasarnya kan cara gitu. Betul. Suku, ras kan ideologi Oke. punya. Nah, Pancasila itu memayungi semua ideologi yang ada di sini. Karena mereka juga punya dasar dari Pancasila juga gitu. Iya, dan dia harus merujuk ke Pancasila yang memang digali dari budaya Indonesia. Jadi benar bahwa Pancasila bisa jadi ideologi ketika berhadapan dengan dunia karena ini identitas kita. Pancasila bukan ideologi, ya artinya bukan ideologi eksklusif. Maksud Pak Antono mungkin itu kan ideologi ya. inklusif. Karena tuntunan itu dari sana. Saya kira gitu. Pertanyaannya, kenapa ini kok rame terus kan? Iya, Nah, kita harus paham sebetulnya. Sebenarnya Pancasila ada ini untuk apa sih?
Tapi sebelum nggak ada kopi nih. Oh iya, Pace, tolong bikin kopi sudah. Judulnya ngopi kok gak ada kopinya. Adakah kopi sudah? Oh iya. Ngomong Pancasila. Kau bikin kopi atau minta es teh? Kopi saja Kopi sudah. ada. Kopi ini. Yo, Kau bikin kopi kan? Sebentar 5 menit yo. 5 menit. Tapi saya ini berpikir seperti ini, Pak. Kan di Pancasila kan ada lambang Garuda Pancasila itu. Dan di kakinya ada Bhinneka Tunggal Betul. Ika. Yang mananya berbeda-beda tapi satu Tujuan. Betul. Tapi anehnya dari ideologi kecil tadi itu, kelompok-kelompok kecil tadi, apakah mereka tidak sadar kalau di situ juga ada Bhinneka Tunggal Ika sendiri, atau memang mereka nyadari, atau kan prakteknya kok kayaknya Gitu ya. Ya kan ironi banget ya sebenarnya. Ironi. Sudah ada itunya medianya untuk ngayomi, lah kok tetap bentrokan nih lho Pak. Lah kene ning dalan dicegati lah yo. pada sudah jelas ada Bhinneka Iya. besar, masa nggak ngerti apa mereka Kan aneh nggak loh. ngerti atau kayak gimana? Yang kita lihat sekarang ini ironi. Ironi banget. Ya. Padahal sudah jelas. Ya. Sangat jelas itu sudah ada Bhinneka Tunggal Ika. Nek aku mbiyen belajar Pak ning Iya, TMP. betul. Bahkan menurut literatur Soekarno itu memberi pidato-pidato untuk memberi kursus kepada rakyat Hah? mulai tahun berapa ya? 58 sampai 59 itu Presiden Pak Karno. dia mengatakan bahwa ideologi ini apa ya? Memang pribadi bangsa Indonesia karena itu dijadikan dasar. Ya. Yang kedua, Soekarno mengatakan bahwa Pancasila ini adalah alat untuk mempersatukan. Tidak hanya dasar filosofi, tapi alat Ya. untuk menyatukan. Sebetulnya goalnya Pancasila itu di situ. Dasar filosofinya adalah dari kepribadian bangsa Indonesia. Wah, ini kopi datang ini. sudah. Boleh, Terima boleh, kasih kopi, Pak C. kopi, Wah, kopi. kita ngobrol berat. 3 orang kah ini? 3. Boleh. Saya kira 4 belum datang satu. Oh, ambil satu gelas dah. Jadi saya begini, Bapak saya mau tanya masalah ideologi ini. Iya. Masa Surabaya. Mau Surabaya. Tapi kau dari mana sudah? Saya campuran ini Campuran, kata. Jadi begini, sebelumnya saya itu melihat video ideologi. What is ideologi? Oh ya. Nah itu. Di YouTube itu. Terus saya itu sempat tak kasih tahu ke teman-teman. Setelah dibicarakan, setelah dia dengar, ternyata itu ini enggak menyimpang dah dari anu. Kamu enggak takut nggak wedi dah dicekal polisi karena masalah Ya. kan ngobrol tentang Pancasila, ideologi, enggak. Kita jadi takut untuk ngobrol masalah negara gitu deh. Jadi ono nggak sih sing buat ngasih penjelasan supaya ini tuh bukan ideologi sing berbahaya gitu loh. Nah, mohon Gimana ini Pak? klarifikasi nih Pak. Jadi ada komen bahwa ngomong ideologi itu Jadi was-was ya, aman. tidak aman. Betul. wah, jadi ketakutan gitu ya. Iya Iya, Pak, jadi betul. paranoid. Nah ini biasanya orang tidak paham itu takut. Seperti Oh. anak dalam kegelapan dia takut. Oh, gelap Pak. Begitu juga kalau kita tidak paham kita takut. Ya. Jadi sebetulnya, kita ngomong ini baiknya itu supaya kita paham. Karena kalau nggak paham takut kita nggak tahu mau ke mana ya. Nah, Pancasila kita ngomong ideologi di sini supaya kita paham apa ideologi itu, supaya kita tidak terseret. Terseret ideologi kan banyak, terseret ideologi ideologi boleh. Anda mau punya Pilih gimana? 3 ideologi boleh, tapi jangan sampai Anda tidak sadar. Gitu. Jadi Anda hanyut begitu saja, mengikuti gitu saja. Tapi kalau Anda sadar sebetulnya apa ideologi seperti yang kita bicarakan yang terdahulu, bahwa ideologi itu adalah konkretnya kemarin berkelompok, bolo-boloan yang punya dasar. Ada yang dasar ras, dasar suku, iya. Kenapa? Kita jangan takut, karena orang sering mengatakan, oh itu SARA. Iya kan? iya. Jangan ngomong SARA. Betul. Maksudnya, jangan ngomong SARA itu
jangan bikin konflik lewat sara, tapi saranya sendiri tidak ada yang salah, iya kan? Yang salah itu ngeduro, wah itu yang salah. Rasis. Kita beda-bedakan, diskriminasi itu yang salah. Ya. Oh itu ngeduro, diskriminasi itu yang salah. Tapi kata sara itu sendiri tidak apa-apa. Yang kita tidak boleh itu berbicara yang bersifat diskriminatif dan membangkitkan konflik. Nah, Ideologi kan banyak ngomong ideologi. Nah. Nggak apa-apa, kita nggak berkonflik. Kita ingin paham ideologi itu apa. betul. Jadi nggak usah takut. Berarti apa? Kayak ideologi itu konteksnya itu umum ya, bukan untuk bersifat ke satu personal, satu golongan tertentu. Umum. Jadi suatu pemahaman yang bebas untuk diutarakan gitu. Betul. Jadi kita harus paham. Jangan kita nggak paham takut. Seperti anak kecil dalam kegelapan. Oh, Karena kita tidak tahu, ada ketidakpastian, anak takut. Orang dewasa sama. Ngomong ideologi, nggak paham, ya takut Iya, begitu. takut salah memang itu. Ya. Tapi nanti, woi kamu ngomong salah itu, hati-hati, nanti kamu hilang itu sudah. Nah, Wah, ya, bagaimana? disinilah perlunya ini namanya berliterasi. Itu. Tahu literasi itu? Belajar begitu. Literasi itu melek. Oh, betul. mulai terhadap wacana. Iya, literasi ideologi melek terhadap ideologi. Oh. Kita bukan ideologi ini bermusuhan dengan ideologi ini, tapi kita memahami posisi ideologi. Kita melek, paham betul, ideologi. betul, ya. Betul, ya. Justru yang nggak paham ini gampang geger. Iya. Tapi kalau kita paham, oh iya, kita tahu risikonya di mana. Jadi kita nggak ngomong satu ideologi di sini, oh ini harus kita support, enggak. Karena bagi kita semua orang berideologi dan tidak bisa dikatakan ideologi ini buruk, itu jelek. Ya, masih cuma ideologi memang punya sifat berkonflik. Itu yang harus kita pahami. Kakak sama minta rokok menikah. Kau itu Saya nggak bisa rokok jadi Lagi. beginilah kita Berpikir seperti Pak. Ya, Karena korek ini kan minta, ini kita ketika punya ya. masyarakat itu berpendapat, ya kan, ini pikiran saya sih ya, karena lihat informasi yang ada, tetap itu kan berpendapat itu ada anggapan kalau kita itu radikal gitu. Kan ada radikal ya, radikal gitu kan, radikal itu apa image di masyarakat itu seperti kekerasan atau gimana Ya, gitu. kayak apa Padahal perusakan radikal atau itu kan- bagaimana Pak? Radikal itu ya apa Pak? Iya, Berpendapatkah itu juga termasuk radikal gitu? antara tindakan radikal dan berpikir radikal itu beda. Oh, Jadi kalau berpikir radikal boleh-boleh saja, asal tidak menjadi aksi yang radikal. Jadi aksi radikal ini selama itu tidak bertentangan dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku tidak masalah. Kalau sudah sampai pada level aksi. Tapi kalau masih dalam pemikiran, ya tidak apa-apa, itu proses melek, belajar tadi. literasi, penyadaran. Jadi ada namanya penalaran logika, penalaran bahasa. Jadi penalarannya. Jadi kalau sekarang umpamanya kita bilang, oh Arab, itu kemarin saya katakan praktek rasis. Tapi tidak berarti orang yang ngomong itu rasis. Kalau yang rasis itu terus menerus begitu. Kalau saya orang biasa-biasa sekali-sekali ngomong, cuma praktek rasis. Kalau diulang-ulang terus. Oh ini kok sudah Ajak ribut itu. keributan gitu. iya ini Ajak ribut itu sudah. Kalau sana tuh bilang Bang Tonyo. Di kampung. Nah, sudah. Iya. itu ya nggak apa. Jadi kita boleh ngomong syarat, tapi tujuannya untuk memahami. Oh, Jadi tidak untuk dibeda-bedakan. Karena kita memang berbeda. ya. Kita terima perbedaan itu, tapi kita tidak membeda-bedakan. Tapi kepentingan kelompok itu selalu ada dan harus kita pahami. Nah, seperti Pancasila kan tujuannya untuk itu. Iya. Tujuan awalnya
adalah alat pemersatu bangsa. Biar tidak bentrok ya. Selain sebagai dasar, adalah fungsinya pemersatu bangsa. Alatnya, alat pemersatu. Goalnya itu di situ. Goalnya itu ini pijakannya Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa masyarakat kita itu memang sudah beda-beda. Nah, ini harus bersatu. Iyalah begitu. Ya kau itu juga dari Papua sudah. Ya Bersatu sama orang ini Jawa supaya yang bersatu lah. Kita sudah satu. Bersatu, saudara. Pancasila bersatu. Dia di atas Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Bahwa Nusantara dalam kebhinekaannya tidak boleh bubar, tidak boleh pecah. Ini dasarnya Pancasila ada tuh di sini tempatnya. Nah, yang saya tanyakan kan dari ironi tadi itu kan dari kelompok-kelompok tertentu tadi, apakah mereka sudah paham betul kan dengan Bhinneka Tunggal Ika atau memang sengaja itu dibuat? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi Kayak settingan begitu. begini, Dibuat. Bapak saya mau tanya dulu. Ini berarti saya sudah paham tadi masalah-masalah yang apa beredar Bahaya itu tentang tadi. bahayanya ideologi kok Iya, iya. sampai disebarkan di YouTube, di Iya. channel-channel, Iya, nanti iya. juga tambah bahaya. Nah, Jadi saya punya klarifikasi nanti kan supaya mereka tidak ada ketakutan. Ya sudah begitu saja, Bapak. Kakak, saya mau pergi kasih makan babi dulu. oh ya kandang babi belum tutup itu sudah. Salam corona. Oke. Itu babinya tuh kasih lihat itu yang masuk Babi itu dulu sudah. besok Sip, Selasa sip, buat sip, berpotong sip, deh. sip. Nah, Iya iya. Mantap sudah. Waduh. Kopinya Pak De. ayo minum. Ya, Ada sudah ada dasar ya. Tapi kenapa kok masih itu ada perpecahan kah, apakah gesekan mereka sudah kah? sadar? Itu sudah sadar betul mereka itu tahu kalau Bhinneka Tunggal Ika itu bersatu atau mereka belum paham atau bagaimana? Padahal sudah jelas loh. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi ada dua masalah sebetulnya. Satu, rendahnya literasi, jadi kurang melek. Jadi penalarannya kurang. Yang kedua, ya memang ingin merusak. Jadi Pancasila untuk persatuan, tapi dalam praktek yang kita lihat kan ironi ini. Malah pertengkaran gitu. Oh, harusnya bersatu malah bertengkar. Nah, ini ironinya di situ. Jadi ini ya tadi betul. Tidak literasinya kurang atau penalarannya kurang. Yang kedua adalah dorongan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif. Saya ini sampai bayangkan, nggak ikut demo ya. Di jalan tiba-tiba ada demo. Iya kayak tadi itu aku narik itu ojol udah keliling-keliling, ada demo, aku paling sudah. Bahasamu kok ikut-ikutan? Aduh. Aduh. Influence aku. Kamu harusnya pakai bahasamu sendiri. Bahasa Indonesia saja. Wah, ini pengaruhnya kuat ini ya. Aduh, kena pengaruh pace itu tadi karena babi itu udah jadi satu. Apa lagi? Kita lagi. Tidak. Iya, jadi kalau ada dua ya penalarannya kurang. Yang kedua memang ada gerakan yang sifatnya instinktif. Jadi di luar kesadaran yang sehat. Jadi dalam istilah psikologi itu disebut ketidaksadaran kolektif. Seperti sampean, saya dulu pernah ya naik sepeda motor sendiri. Di situ ada demo. Tiba-tiba saya tidak terasa hanyut. Ikut demo, iya kan gitu. Sering kan? Semangat begini. Nggak mau demo, tapi ada bisa ikut berapi-api ya kan. Pada saat seperti itu kesadaran kita sudah diambil alih oleh kesadaran ketidaksadaran kolektif. Sifatnya itu instinktif. Jadi naluriah. Jadi kesadaran kita secara individu hilang menjadi ketidaksadaran kolektif. Dalam bahasa Inggrisnya disebut collective unconsciousness. Unconsciousness. Ya, kalau orang Indonesia diterjemahkan ketidaksadaran kolektif. Artinya apa? Kita digerakkan oleh ketidaksadaran itu. Istilahnya bawah sadar kolektif gitu. Oh. Kalau individu kan bawah sadar ya.
ini kolektif. Apa itu kayak berasa kayak dihipnotis jadi satu Iya, gitu. karena Jadi kita nggak sadar. Kesadaran individunya hilang, Iya, betul. menjadi massa. Tapi kan gini Pak Di, kan masalahnya kan yang jadi penggeraknya ini kan mestinya kan orang berpendidikan. Sebenarnya sudah melek tentang wacana-wacana seperti itu, melek tentang apa itu Bhinneka Tunggal Ika masih tahu lah. Betul. Tapi kalau mereka sudah menggait atau merangkul masyarakat awam, ini maksudnya ya karena mungkin karena kepentingan tadi itu ya. Ya, itu kepentingan kepentingan golongan kelompok. Jadi kembali ke kepentingan ideologi eksklusif. Kalau Pancasila kan inklusif, menyatukan tujuannya. Yang eksklusif justru berkonflik. Nah ini yang ya tadi pemahaman. Ironinya banyak loh. Tujuan Pancasila itu apa? Mempersatukan. Tapi aksi yang dilakukan justru perpecahan. Banyak sekali. Iya. Kadang bicara demi demokrasi tapi memaksakan kehendak. Itu kan ironi. Aneh. Jadi banyak contoh-contoh yang sifatnya ironi. Sampai bisa ya amati dari hari ke hari itu ya. Banyak sekali kejadian-kejadian Betul. yang bikin kita itu was-was, bikin Iya, kita betul. itu gesekan antar sesama, padahal antar teman, antar keluarga kayak gitu, padahal bumi berpijaknya sama-sama di Indonesia. Dasarnya sudah ada Pancasila. Ya itulah. Ironi banget memang. Jadi ironi ini ya penafsirnya ada dua tadi. Jadi penalarannya kurang. Pokoknya Kemampuan ketua literasi bilang tadi. begini ya begini. Terus atau memang itu dorongan syahwat ideologi mereka. Pribadi? Kepentingan kelompok. Kelompok. Kalau Kelompok pribadi, ideologi itu. saya kira Selesai kalau dalam iya, itu kelompok. Semua itu dipicu oleh kelompok. Tapi kelompok itu apakah terbentuk dari syahwat pribadi tadi yang sama-sama kesatuan? Syahwat kesatuan. Oh, oke. Karena Itu bikin kelompok itu. betul, Pancasila ini kan Indonesia banyak kelompok-kelompok ya, secara sebut dasarnya syarat tadi. Ada yang berbasis suku, ada yang berbasis ras, ada yang berbasis agama. Kebangsaan banyak seperti kemarin itu ya. Ya. Dan ini faktor ini yang akhirnya istilahnya antara tujuan dan aksinya jadi beda. Maunya apa tapi begitu aksinya nggak sesuai dengan yang dipikirkan. Maunya demi Pancasila tapi ngajak gegeran. Itu kan enggak, Pancasila tujuannya bersatu kok. Ya. Kok malah kita ngajak gegeran. Sebenarnya kan kita saling mendukung ya. Iya. Ini benar-benar ini kita satukan bagaimana kita bisa maju bersama kan begitu. Betul. Nah, tapi untuk mengingatkan orang-orang yang berdebat yang gesekan itu sebenarnya yang pantas itu siapa Pak? Ya mereka kan. Kalau kita kan nanti wah kamu tahu apa tentang ini. Bagi saya mereka boleh berdebat. Yang penting rakyat ini bisa paham sehingga tidak tidak terlalu terprovokasi. Kalau sifatnya itu saling ngejak perang namanya kan bisa rakyat kecil bisa terprovokasi. Ya. Dan ini yang bahaya kalau rakyat ini juga secara membabi buta mengikuti kelompok yang dia sukai kan gitu. Jadi ironi ini memang harus berangkat dari pemahaman. Jadi kita nggak hanya ikut bolo ini bolo itu. Tapi harus tahu Pak ya. Ya harus ada paham. Kita boleh. Saya kelompok sini itu kelompok sana. Tapi jangan sampai persatuan ini dikorbankan. Tapi juga ada mereka ikut kelompok ini kelompok itu bukan atas dasar nalar mereka yang terbuka atau mungkin hanya karena ikut-ikutan enggak. Kadang-kadang itu ada faktor like and dislike. Nah, ya. Kayak dendam pribadi begitu. Kayaknya gitu. Ini bukan dendam pribadi. Bukan ya. Saya lihat ini dendam kelompok. Dendam kelompok. Pribadi itu hanyut aja itu. Hanyut aja ya.
Tapi ya jadi karena kelompok membenci ikut membenci. Akhirnya karena suaranya banyak jadi lebih berani. Lebih berani, banyak temannya. Tapi kalau sendirian juga mikir-mikir loh kalau dia dalam kondisi sana. Satu lawan banyak. Karena banyak kabur. Aduh. Ayo sampai wani demo sendirian tuh bawa bendera. Ya orang gila, Pak. Ya enggak berani sampai cek ke polisi. Nek akeh gak wani. Ya. Jadi apa ya? Ya ironi ini kalau menurut saya ya berangkat dari kesadaran. Jadi kalau kita paham betul Pancasila itu untuk apa, ya mestinya diselesaikan, ya kan? Kan untuk persatuan sendiri loh di dalam Pancasila juga disebut apa? Kerakyatan. Artinya kan masyarakat banyak yang kita utamakan. Apa ada? Keelitan sudah ada. Mesti bicara soal demokrasi itu kerakyatan. Berat bahasanya Tadi aku lihat media sosial sudah berat. Sekarang kita ngobrol tak apa berat iya. Aku boleh coba rokok kah ini? Aduh, aku belajar rokokan ini. Biar mencairkan dulu. Aduh, katanya kalau dengan merokok bisa mengasapkan suasana begitu. Iya. Kan, tapi sekarang bagusnya masih ada isu-isu negara hukum yang masih dipatuhi. Ya saya kira itu satu-satunya. Kalau sampai hukum sudah diabaikan, bisa hancur. Jadi untung masih ada isu-isu langkah-langkah hukum, baik dari pihak ini pihak itu. Artinya lebih menonjolkan pada aturan bersama. kan. Jadi melek hukum. Ya melek hukum karena hukum mengatur kan memang dibangun atas dasar apa ya? Kesadaran yang beradab. Iya. Tapi kalau kuat-kuatan namanya hukum rimba nanti. Waduh. Di zaman Tarsan loh. Iya. Ini ada contoh Pak. Saya punya keluarga A, keluarga B, dan keluarga C. Keluarga satu itu nggak suka dengan ini, nggak cocok ya. Iya. Terus keluarga dua cocok. Iya. Nah, ini ada pilihan misalkan ketua arisan lah misalkan ya. Iya. Ketua arisan misalkan. Ini keluarga dari pihak ini yang terpilih dari salah satu keluarga yang A mungkin. Iya. Karena ini nggak cocok ya. Nah. Kan nggak cocok. Kok ini dipilih kok ikut sih? Nggak cocok aku ini. Iya. Atau mungkin karena dasar like and dislike ini kan sehingga muncullah itu gitu. Iya. Ya memang suka tidak suka itu kan irasional ya. Iya. Jadi biasanya orang irasional itu ya apa ya, literasinya kurang. Nah, akhirnya yang kelompok Kalau jadi orang yang bernama Ira itu literasinya kurang nggak? Ya Allah, aku punya teman Pak namanya Ira. Waduh, kalau dia dengar ini bisa marah itu nanti. karena ini sama-sama like banyak ya masanya. Iya. Jadi kurang masanya. Jadi apa caranya bisa dapat banyak ini Hubungan. keluarga saya kan gitu. Iya. Supaya bisa kita apa caranya turun. Nggak suka aku caranya dia misalkan gitu. Nah, itu tadi kan kelompok lagi. Jadi kalau sudah kelompok itu secara cirinya kalau ini kelompoknya itu lebih bagus-baguskan, itu dulu manajer. Tapi kalau kelompok lain itu dijelek-jelekin. Tidak mikul dhuwur, tapi mikul endek. Walaupun dia sama-sama melakukan kebaikan, mikulnya endek. Sama-sama melakukan kejahatan, kalau boloni dhewe, Pendem. supaya tidak kelihatan. Tapi kalau kelompok lain, ya mendem cetek. Supaya bau orang-orang. Bisa malah diangkat itu udah gitu. Kalau perlu dikeluarkan. Jadi bahan itu Pak, jadi bahan omong. Dan Jadi Pak. strateginya macam-macam. Strateginya itu bisa membuat narasi wacanya yang dasarnya cuma anggapan. Bahasa Inggrisnya anggapan itu presupposisi. Jadi beranggapan ini begini. Jadi dianggap dia itu dulu pernah
ambil uang saya. Coba akhirnya jadi anggapan itu dianggap kebenaran. Yang kedua itu klaim. Klaim. Oh iya. Yang paling benar. Klaim dalam hal apa saja klaim deh. Orang ngeklaim ini kan menganggap benar ya. Yang benar. Apalagi nggak ada argumentasinya, tambah nulung. Mau nih bahasa klaim itu ngerti nih, wah ada tanah, itu tak klaim itu tanahku. Ya, dari nenek moyangku, ini sesepuhku ini sing ini, karena akeh pak ngeklaim. Iya, klaim. Apapun kebenaran bisa diklaim. Pokoknya ini lah. Iya. Pokoknya diklaim. Atas dasar pokok ini Mana level nasional. Wow. Itu Klaim itu sudah jadi makanan sehari-hari itu. Jadi cirinya klaim. Jadi bukan fakta, klaim. Mengakui sepihak. Iya. Itu ironi adalah maunya begini tapi kok tingkah lakunya nggak seperti itu. Nggak sesuai. Kita itu tujuannya mau ke timur, tapi kita kok mau jalan ke barat gitu ya. Tujuannya kita bersatu dengan Pancasila, tapi dengan Pancasila kita mau gelut. Maunya apa? Berarti podo karo aku pesen gado-gado sing teko rujak cingur iki. Waduh. Wis yang penting aku ngelik, tak makan ae wis. Walaupun enggak sesuai ngono. Itu masalahnya. Wih iki. Dan strateginya banyak ya tadi. Anggapan, klaim dan ilusi. Aduh, ilusi. Ilusi, dia berilusi. Fata Morgana begitu. Ilusi itu membentuk cerita yang positif bagi dia. Padahal nggak ada. Punya keyakinan bahwa kita nanti akan begini. Ayang gitu. Iya, tapi itu persepsi. Oh, persepsi satu Itu hanya orang. persepsi kelompok itu sendiri. Iya, jadi begitu juga orang dipersepsikan dulu. Karena apa, ilusinya saya yang terbaik, orang lain ini bukan apa. Jadi karena ilusi itu sehingga apa? Semakin pede, semakin kuat klaimnya. Pokoknya tak teriakkan klaimnya. Itu kayak apa? Dulu saya pernah baca buku yang tentang Jerman atau apa pada waktu kuliah itu. Iya. Itu juga kayak di dalam buku itu diceritakan kalau bangsa ras Arya itu mengklaim bahwa dia ras yang paling tinggi, paling sempurna. Akhirnya dia menciptakan ras itu sendiri. Jadi mengesahkan apapun yang penting ras itu terjaga kayak gitu. Jadi semua ras dihabisin, supremasi kayak gitu. Ada zamannya kalau nggak salah Hitler atau apa gitu. Itu kan ilusinya. Betul. Kami yang terbaik. Jadi propagandanya si pemimpin itu, Hitler itu akhirnya bisa bikin satu Jerman begitu. Betul. Jadi kadang saya juga lucu. Kok iso pas singkatannya kan presupposisi, klaim, ilusi. Udah disingkat PKI. Waduh. PKI. Kayak nama partai. Presupposisi dia kebenaran berdasarkan anggapan atau keputusan melakukan sesuatu berdasarkan anggapan. Itu kan sudah salah ya. Atau dia ingin mendapat apa yang dia inginkan hanya cukup pakai klaim. Ya kan? Bukan berdasarkan fakta. Ya. Belum lagi ilusinya tambah menggelembung. Semua orang jadi kecil semua, kelompok lain jadi rendah semua, nggak penting kayak gitu. Singkatannya kok pas ya. Kota berat. Presupposisi itu bahasa Inggris, artinya anggapan benar. Terus K itu klaim. Strategi wacananya dalam narasi-narasinya mesti berisi tiga ini. Presupposisi atau anggapan bahasa Indonesianya, menganggap benar maksudnya. Klaim, nggak pakai dasar klaimnya. Tanpa dasar, ilusi itu ya bayangannya. Jadi ego kolektifnya membesar. Nah, kok disingkat kok tadi ikut. Lari ya. Nanti kalau sudah besar, ada strategi yang tidak tanggung jawab. Yaitu dalam istilah bahasa Inggrisnya itu strategi disclaimer. Cuci tangan. Disclaimer cuci tangan. Kalau perlu cari kambing hitam. Bukan saya. Ya contoh dalam kalimat yang sederhana. Saya tidak bermaksud untuk
saya tidak bermaksud untuk menyingkirkan mereka itu, tapi kami sudah tidak tahan lah. Tapi ya prakteknya tetap disingkirkan tuh. Tapi ngomongnya saya tidak bermaksud menyingkirkan mereka, tapi karena mereka itu bahaya bagi kami, tak singkirkan. Tidak bermaksud menyingkirkan tapi disingkirkan. Nah, ini strategi untuk cuci tangan. Jadi strategi wacana. Gitu. Itu disclaimer. Biasanya kelompok-kelompok itu melakukan itu. Strategi narasinya seperti itu. Narasi wacana. Jadi kebenaran itu berbasis didasarkan dengan presupposisi, itu fakta, anggapan. Coba amati aja, semua itu berangkat dari anggapan. Fakta enggak itu, anggapan. Klaim, menyatakan saling klaim. Contoh ya, ini nasional, PDI Pancasila, EPI Pancasila, KB Pancasila ya. KB Pancasila, padahal Pancasila kan bersatu. Tapi jalur perang. Itu tadi Pak C, apakah sudah tutup kandang babi atau kandang kucing? Oh, suara kucing. Baru piara babi apa kucing? Ajaib ya. Ya saya kira Ngeri ya? itu ironinya. Ironi. Nutupnya kandang babi, yang keluar kucing. Ironi Pak. Lucu sebenarnya ironi itu berarti. Yang mengerti ya ketawa aja Pak ya. Iya. Tapi yang mengerti. Yang lucu banget sih. Jadi Udah, bahas-bahas itu aja deh, babi dan kucing aja. Bahas-bahas begini berat ya, aku nggak sanggup Pak. Daripada salah, ya udah. ya intinya ironi itu antara tujuan dan prakteknya Nggak sama, iya, jadi nggak nyatu gitu, nggak sinkron. nggak searah. Harusnya ini kan kalau misalkan cuma rokok kan seharusnya kan yang benar kan sesuai SOP kan gabusnya yang disunut segini. Iya. Ini malah kualitas. Jadi kan juga gitu, baranya yang disedot, bukan rokoknya. Wah, bisa aja tahan ya. Lu nggak apa-apa lah daripada Iya, aku sama sepaling lah. merokok gini, mestinya kan gini, dibalik. Ya ampiang, Itu nggak merokok itu. di rokok. Semoga Pak, ofisnya Pak. Karena ada dibahas ngobrol serius tuh ngeri Pak, aku nggak nyampe Pak. Mungkin akeh guyon ya Pak, apa ambek cahan iki Pak. Iya. Ngapunten ya Pak, nek mboten sopan nek guyon tok Pak. Nanti bangane kula stres ya Pak. Iya. Wong cilik ya ngeten iki Pak. Ini apa-apa, enek sing dipangan. Nek ora ya guyu wae Pak. Istilahnya mau jadi amuba. Ya amuba iki. Amuba, kelompok amuba itu cilik. Tapi nek amuba e akeh wis semangar won. Dadi plankton iki kayak film-film kartun. Bersatu kabeh iso buka brankas wae. Dah. Ayo, ini mau makan. Udah baca, mau sore cuma minum untuk baca. Mana nih? Tadi dari kebun toh. Wah, keluarkan tuh hasil kebun. Terima kasih. Dia ada semangka ini. Terima kasih. Itu dari kucing ke babi itu di luar. Sekarang sudah jadi babi, dari kucing. Sudah jadi kucing. Iya, kemarin potong dulu dari kucing. Beda lagi sekarang. Kakinya juga 4. Iya, 4. Tapi berbulu sekarang. Ini Bapak, ini ada dari kebun ini. Ada semangka, ini watermelon. Ini sehat ini. Sehat ini Pak. Kalau sehat ini nggak mungkin ironi. Sehat ini Pak. Untuk kehidupan malam ini sehat ini Pak. Ngomong-ngomong. Di sini bisa. Sehat. Petang di situ juga. Kadang kita juga ironi mencintai seseorang, tapi kita marah-marahi orang itu terus. Tapi kalau saya begitu itu nganu Pak, untuk nutupin aja sebenarnya itu, nutupin rasa cinta sebenarnya. Cuma karena ego, aduh saya sungkan nih bahwa malu sama Iya. seorang itu. Jatuhnya marah. Iya. Padahal sebenarnya tidak marah, cinta itu sudah. Iya.